Oke, baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yuska. Saya dari kelas pagi Manajemen C, NIM 181041672 semester 5. Saya akan menjawab dan mengerjakan tugas mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dosennya Bapak Adi Mursalin, SEMM. Ringkasan tentang kajian teori. Landasan teori. Sikap. Pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Azwar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito dan Eko. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia, atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Pengertian sikap juga diuraikan oleh Slameto. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi, serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seseorang individu terhadap suatu objek. B. Faktor-faktor pembentukan sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Adanya interaksi dan hubungan tersebut kemudian membentuk pada sikap individu dengan sekitarnya. Juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengondisian klasik. Proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus. Kedua, pengondisian instrumental, yaitu apabila proses belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. 3. Belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan kegiatan serupa. 4. Perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Faktor eksternal mencakup dua pokok yang membentuk sikap manusia, yaitu yang pertama, interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam satu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Kedua, komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif, sedangkan informasi yang memotivasi dan menyenangkan akan menimbulkan perubahan atau pembentukan sikap positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa pengalaman pribadi dan keadaan emosional.
Pengalaman terhadap suatu objek yang memberikan kesan menyenangkan atau baik akan membentuk sikap yang positif. Pengalaman yang kurang baik, menyenangkan akan membentuk sikap negatif, sedangkan faktor emosional lebih pada kondisi secara psikologis seorang individu. C. Komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. 2. Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. 3. Komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Mendeskripsikan komponen sikap sebagai berikut, yaitu menurut Bimo Waldito. Yang pertama, kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan terhadap objek sikap. Kedua, afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Ketiga, konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap mencakup 3 aspek, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berupa pemahaman, pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap objek sikap. Komponen afektif yaitu perasaan senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Komponen konatif yaitu kecenderungan bertindak terhadap objek sikap yang menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya intensitas bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Kedua, laboratorium outdoor IPS. Hakikat laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu labora, yang berarti bekerja. Pengertian tentang laboratorium juga dijabarkan oleh Amin Sojitmo dalam Denje Bowman sebagai berikut. Yang pertama, laboratorium dapat merupakan wadah, yaitu tempat gedung ruang dengan segala macam peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Kedua, laboratorium dapat merupakan sarana media di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Ketiga, laboratorium merupakan tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Keempat, laboratorium merupakan tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. B. Pengertian laboratorium IPS tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksakta, melainkan terdapat juga pada bidang studi ilmu lainnya. Menurut Numan Sumantri, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Menurut Etin Solihatin, laboratorium IPS merupakan wahana bagi tenaga kependidikan dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data menjadi pengetahuan. C. Pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah outdoor berasal dari dua kata. Out berarti luar dan door yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium sendiri sesuai dengan pembahasan di atas merupakan tempat, baik itu di dalam maupun di luar gedung, dengan segala fasilitas dan peralatannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu, sehingga tempat itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada. D.
D. Manfaat laboratorium outdoor IPS. Bagi mahasiswa pendidikan IPS yang nantinya akan menjadi seorang guru IPS, laboratorium sangat berperan penting dalam proses pengembangan keilmuan IPS. Laboratorium outdoor IPS dianggap penting karena dalam mengembangkan keilmuan IPS, mahasiswa tidak cukup apabila belajar secara teori saja dan abstrak. Dengan adanya laboratorium outdoor IPS, mahasiswa dapat mengkaji secara langsung dan terintegrasi mengenai permasalahan-permasalahan sosial di lapangan. Manfaat laboratorium secara umum dijelaskan oleh Richard de Caprio adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu. Kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah. Tiga, memberikan dan menumpuk keberanian. Keempat, menambah keterampilan dan keahlian. Kelima, memupuk rasa ingin tahu. Keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri. Ketujuh, laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecah berbagai masalah melalui kegiatan praktek. 8. Menjadi sarana belajar para siswa, mahasiswa, dosen, dan penelitian. Kaitannya dalam pembelajaran IPS, manfaat laboratorium menurut Denja Borman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan gairah serta mendorong untuk belajar. Kedua, mendorong menggunakan multimedia. Ketiga, membantu serta mendorong meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Secara lebih spesifik, manfaat laboratorium IPS bagi mahasiswa diuraikan oleh Etin Solihatin. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan praktikum. Kedua, meningkatkan sikap akademik. Ketiga, meningkatkan keterampilan. Keempat, meningkatkan kemampuan bagi tenaga pendidikan. 3. Manfaat laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan sumber belajar yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Dirancang dan dikembangkan saja belum cukup, namun harus ada upaya pemanfaatannya agar nilai kegunaannya dapat dirasakan bagi yang menggunakannya. Syaiful Bahri dan Aswan Zain menjelaskan bahwa pemanfaatan merupakan usaha untuk memperlihatkan peran dari alat atau benda yang sifatnya netral. Sedangkan Arif S. Sadiman dan kawan-kawan menguraikan bahwa pemanfaatan merupakan usaha cara untuk menjadikan segala sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan. Berikut merupakan penjelasan mengenai pemanfaatan laboratorium outdoor IPS, yaitu sebagai berikut. A. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan belajar. Kedua, jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dapat berasal dari berbagai hal. Donald 1963 dalam Nana Sudjana menguraikan jenis-jenis sumber belajar, yaitu A. Istilah people diganti dengan man sebagai pihak yang menyalurkan atau mentransmisikan pesan. B. Media instrumentation diganti dengan material dan device sebagai bahan atau software dan perlengkapan hardware. C. Teknis diganti dengan methods sebagai cara atau metode yang dipakai dalam menyajikan informasi. D. Environment diganti menjadi setting sebagai lingkungan tempat interaksi belajar mengajar. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Nana Sudjana. Berdasarkan pendapatan para ahli tersebut, dapat disimpulkan mengenai jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Manusia sebagai penyalur informasi. Dalam hal ini, manusia adalah guru dan siswa yang saling menyampaikan informasi dalam bentuk berita, pesan, dan lain-lain. B. Media yang berupa software dan hardware merupa bahan informasi, sedangkan hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi. C. Teknik atau metode merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau bahan ajar dalam lingkup pembelajaran di sekolah. D. Lingkungan dapat berupa kelas, laboratorium, auditorium, koperasi, taman, dan lain-lain. 3. Kegunaan sumber belajar dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek keilmuan yang dipelajari. Selanjutnya dapat disimpulkan manfaat sumber belajar yaitu sebagai berikut. A. Sumber belajar dapat dijadikan sebagai sarana memperoleh informasi. B. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar siswa. C. Memberikan gambaran mengenai konsep yang abstrak dan sulit dipahami. D. Memberikan informasi mengenai perkembangan suatu keilmuan. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar mencakup A. Pemanfaatan untuk memperoleh berbagai informasi. B. Pemanfaatan untuk mempermudah mahasiswa. C. Pemanfaatan komponen-komponen sumber belajar. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai tempat kegiatan ilmiah mahasiswa pendidikan IPS. C. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. B. Penelitian yang relevan digunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dari sisi teoretik berikut merupakan penelitian relevan yang dapat mendukung penelitian mengenai sikap mahasiswa pendidikan IPS. FES Uni terdapat pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan oleh Bestari Indah Susanti yang berjudul Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP di Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan studi komparatif dari hasil penelitian menunjukkan yang pertama, sikap peduli lingkungan siswa SMP di Kecamatan Serandakan adalah positif dengan rata-rata skor 100,69 pada rentang 31 sampai 124. Tidak terdapat perbedaan antar sikap peduli siswa peduli lingkungan siswa SMP yang mempunyai prestasi belajar IPS dalam materi lingkungan hidup baik dan kurang baik. Tidak ada perbedaan antara sikap dan peduli siswa pada siswa SMP yang telah mendapatkan materi PKLH secara monolitik dan integratif. Jadi tidak sikap positif siswa tidak dipengaruhi oleh prestasi belajar IPS dalam materi lingkungan hidup. 2. Lia Prastiawati dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPS dalam Pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 7 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memanfaatkan laboratorium IPS dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat. 3. Arumanti Puspasari dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPS sebagai sumber belajar siswa SMP Negeri 19 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian milik Arumanti Puspasari ini adalah laboratorium IPS sebagai sumber belajar merupakan salah satu tempat untuk kegiatan ilmiah di mana siswa dapat melakukan kegiatan penelitian maupun praktik. Kerangka pikir. Dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo sebagai bahan perbaikan untuk kepentingan pengembangan laboratorium outdoor IPS di masa depan. Sekian ringkasan materi mengenai kajian teori. Sekian dan terima kasih.